Ringkas ya, orang mau mengajar harus buat perencanaan. Nah, lesson plan dalam kelas yang paling ringkas saja. Sekurang-kurangnya guru harus apa? Mempersiapkan kerangka pembelajaran atau skenario pembelajaran yang isinya apa? Mukodimah itu rinciannya apa? Pembukaan dengan apa? Salam, hamdalah, sholawat. Lalu kemudian ditambah ini apa? Menanyakan kabar, ya kan? Kondisi santri. Kemudian masuk persepsi. Persepsi apa tadi? Mempersiapkan, termasuk apa ini, Din? Suruh nyiapin buku, alat tulis, membaca sekilas materi yang lalu dihubungkan. Guru bisa memberikan pertanyaan, gitu. Apa materi yang lalu, gitu. Sampai di mana? Ada yang belum dipahami apa? Ada pertanyaan yang dari materi yang lalu, gitu. Pretest namanya, ya. Habis itu apa? Muqaddimah, mulai ya. Materinya apa? Judul ditulis biar lebih jelas. Atau kalau sudah ada bukunya, buka buku halaman sekian pembahasan. Ya. Kemudian berikutnya apa? Setelah muqaddimah apa muqaddimah? Kegiatan intinya apa? Ya guru mengajar. Di dalam mengajar itu isinya apa? Menuliskan materi di papan tulis, ya kan? Kemudian apa Sebi? Menjelaskan. Setelah menjelaskan apa? Terjadi interaksi, edukasi, tanya jawab antara guru dan murid, antara murid dan murid. Ada boleh nggak saling bantah, menyanggah pendapat? Boleh, itu namanya diskusi. Sekurang-kurangnya guru menggunakan metode apa? Minimalnya. Tadi udah dijawab juga. Cerah, ramah. Yang kedua, tanya jawab. Berikutnya diskusi, ya kan? Problem solving. Tadi ada masalah, Abi kasih contoh. Umroh atau haji kedua lebih utama mana dibandingkan menyantuni tetangga yang yatim piatu atau fakir miskin. Jadi ada pendapat macam-macam. Kesimpulannya lebih utama menyantuni fakir miskin, gitu, ya. Lalu kemudian setelah dijelaskan apa? Ditanya satu-satu, paham, dicek santrinya, kesimpulan. Terakhir apa? Penutup. Isinya apa penutup? Nasihat, motivasi udah gitu aja ngajar. Yang suka jadi masalah apa? Guru itu tidak menguasai materi. Tadi udah terbukti itu. Revan Ahnaf, poin-poin dari pembahasan yang ada itu tidak dikuasai, terutama dalil, suka lupa. Maka yang harus dilakukan guru gimana? Sebelum mengajar belajar. Kalau nak pintar mengajar. Gimana maksudnya? Orang kalau mau pintar malah harus mengajar. Sebab dengan mengajar dia akan belajar dengan serius. Jadilah dia pintar. Namun demikian sebagai adab, apabila tidak tahu ada pertanyaan yang berat, ini apa? Adabnya guru tidak malu untuk menjawab tidak tahu. Tidak boleh semua pertanyaan kalau memang dia belum bisa dijawab asbun, gitu ya. Asal bunyi merasa apa? Paling pintar, merasa hebat, semua ilmu tahu. Enggak. Hanya Allah yang paling mengetahui, ya. Kemudian kita guru ini kalau memang enggak tahu, boleh apa? Menunda. La adri nisful ilmi. Menjawab tidak tahu itu adalah separuh ilmu. Jadi orang jawab enggak tahu itu bukan berarti dia otomatis rendah, enggak. Harga diri guru bukan di situ. Ya, harga diri guru tidak ditentukan kalau tidak bisa menjawab. Karena memang apa? Ilmu Allah ini sangat luas. Tapi memang apabila bisa menjawab, guru itu guru profesional, guru yang alim, guru yang mumpuni, gitu, ilmunya luas. Memang kita harus ini lebih luas ilmunya daripada murid kita. Jangan sampai ketinggalan. Nah, ini sebagai motivasi. Jangan sampai pertanyaan murid itu lebih jauh, lebih dalam, gitu. Kitanya gurunya tidak
tahu apa, malah baru tahu, itu istilahnya terlambat, itu ketinggalan. Itu ya, siapkan ya, berarti apa, guru memang harus profesional ilmu. Makanya ini Abi kasih contoh nih, kalau memang dalam bidang ilmu ya para santri, untuk pendidikan tinggi ya, kalau yang formal ya harus sampai S3 doktor, baru dia kemudian tuntas gitu loh. Nggak hanya sekedar kuliah S1 sampai S3 dalam bidang yang dia tekuni, dalami, sehingga nanti menyampaikan ilmu itu menjadi apa, mudah, ya kan, bukan untuk bangga-bangga tapi tuntas. Kan orang disuruh menjadi orang alim, ada tingkatan-tingkatannya dalam aturan di perkuliahan, di perguruan tinggi. Antum harus sampai doktor gitu. Kalau profesor itu tidak dengan kuliah. Profesor itu gelar kehormatan, jabatan akademik. Kalau gelar akademik yang didapat dari kuliah itu cuman sampai doktor, S3. Nah, antum Abi motivasi harus. Kalau sudah ahli itu nanti enak menguasai. Enak ini maksudnya apa? Santri itu mendengarkan ilmu yang kita jelaskan itu dia paham. Akhirnya apa? Berhasil. Umatnya jadi pinter gitu. Nah, bagi yang memang belum mampu untuk kuliah secara formal, menuntut ilmu secara non formal, di taklim, di kajian-kajian itu, tapi yang istiqomah ya, yang disiplin gitu. Kelemahannya kadang taklim itu apa? Nggak serius. Kalau dikasih soal mau nggak, misalnya taklim itu harus mau. Kalau dikasih tugas harus dikerjakan, baru itu menunjukkan dia itu pejuang ilmu, cinta ilmu, bukan hanya apa ini, datang duduk diam dengar gitu kan, nggak mau aktif, ya ini percuma gitu. Itu cuman peraturan, mungkin disuruh taklim guru-guru ICA ikut, tapi nggak paham, nggak serius, atau terpaksa ya sapi, akhirnya apa, ilmunya nggak nambah itu guru Jambi itu berarti apa, zaman biyen, guru jadul, guru zaman dulu, nggak bisa. Guru itu pembelajar sejati. Kalau tidak kuliah formal ya belajar non formal. Taklim yang ada itu selalu kemudian dia prinsipnya apa? Ya, Revan, tambah hari, tambah ilmu, tambah amal, membuahkan akhlak, adab gitu. Baik. Itu motivasinya ya untuk semuanya para santri. Antum berada pada jalur kemuliaan, memilih jalur apa? Guru. Mandala ala khair, siapa yang menunjuki kepada kebaikan, hidayah ilmu. Karena mislu ajri fa'ilihi, dia akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi apa? Pahala orang yang diberi hidayah itu. Misalnya ini dari paham nih, murid Abi berapa nih? 5. Habis itu mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu. Abdullah jadi guru dapat pahala. Abi dapat kiriman pahala karena jariah dari apa? Abdullah, ilmu asalnya dari Abi disampaikan ke orang. Abdullah dapat ilmu sebagai guru. Abi sebagai gurunya Abdullah juga mendapatkan pahala. Jadi nggak ada yang lebih besar ya, kecuali melalui jalur dakwah dan tarbiyah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.